Narasi yang sangat nyaman tentang bagaimana peradaban manusia dimulai. Manusia menemukan pertanian, mulai menanam gandum. Dari gandum, mereka membuat roti. Roti memberi mereka energi yang stabil. Energi yang stabil memungkinkan kerja yang lebih kompleks. Kerja yang kompleks membangun kota. Kota melahirkan peradaban. Roti sebagai fondasi segalanya. Narasi yang bersih, logis, dan terasa masuk akal. Tapi ada masalah dengan narasi itu. Bukti arkeologis tertua dari penggunaan biji-bijian dalam skala besar di Mesopotamia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Proporsi fasilitas pengolahan yang ditemukan, wadah besar, sistem drainase, residu organik tertentu pada dinding bejana, lebih konsisten dengan fermentasi daripada dengan pembuatan roti. Dan ketika para arkeolog menemukan tablet Sumeria yang mencatat produksi dan distribusi biji-bijian dalam jumlah besar di kota-kota awal Mesopotamia, salah satu produk yang paling sering disebut bukan roti, bukan tepung, bukan makanan yang bisa langsung dimakan. Yang paling sering disebut adalah kas, kata Sumeria untuk bir. Peradaban manusia mungkin tidak dibangun di atas roti. Ia dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dan jauh lebih menarik untuk dibicarakan. Bir. Ini bukan spekulasi, ini kimia. Pada 1992, Patrick McGovern, ahli biomolekuler arkeologi dari University of Pennsylvania Museum, menganalisis residu kimia dari bejana-bejana tanah liat yang ditemukan di situs-situs Neolitik dan awal periode historis di Timur Tengah. Dengan menggunakan kromatografi dan spektrometri massa, teknik yang mampu mengidentifikasi senyawa organik dari sisa-sisa yang sangat kecil, dia menemukan jejak asam oksalat, asam tartrat, dan senyawa lain yang konsisten dengan fermentasi biji-bijian atau buah. Beberapa bejana berusia lebih dari 7.000 tahun. Tapi bukti paling ikonik bukan dari laboratorium. Bukti paling ikonik adalah sepotong batu yang sekarang tersimpan di British Museum. Sebuah seal impression dari kota Uruk, berasal dari sekitar 3100 tahun sebelum Masehi, yang menggambarkan dua orang duduk menghadap sebuah wadah besar dan minum melalui sedotan panjang. Minuman dari wadah besar melalui sedotan panjang. Ini adalah teknik yang sampai hari ini digunakan untuk minum bir tradisional yang masih punya ampas biji-bijian mengambang di permukaannya. Sedotan membantu minum dari bawah permukaan ampas. Mereka tidak hanya membuat bir, mereka sudah mengembangkan teknik meminumnya yang paling efisien untuk jenis bir yang mereka buat. Dan kemudian ada himne untuk Ninkasi, Dewi Bir Sumeria, yang ditulis sekitar 1800 tahun sebelum Masehi dan tersimpan dalam kondisi relatif baik hingga hari ini. Ini adalah teks yang luar biasa, bukan hanya sebagai karya sastra keagamaan, tapi karena di dalamnya, di antara pujian kepada Dewi, terselip sesuatu yang sangat spesifik dan sangat praktis. Resep bir tertua yang pernah ditemukan, dan bentuk puisi keagamaan, ditulis di atas tanah liat, dan cukup detail untuk dicoba direproduksi, yang memang sudah dilakukan oleh beberapa brewery modern dengan hasil yang menurut laporan mereka bisa diminum. Tapi bir Sumeria bukan hanya tentang bersenang-senang setelah hari kerja yang panjang, meskipun itu juga ada. Bir adalah sistem ekonomi. Tablet-tablet administrasi dari kota Uruk dan Lagash, ribuan tablet yang mencatat transaksi harian birokrasi Sumeria, menunjukkan bir sebagai salah satu komoditas paling penting dalam sistem distribusi mereka. Pekerja bangunan dibayar sebagian dalam bir, tentara mendapat jatah bir, imam dan pegawai kuil mendapat bir sebagai bagian dari kompensasi resmi mereka. Ini bukan bonus atau privilege. Ini adalah bagian dari sistem penggajian yang terdokumentasi secara formal. Tablet-tablet gaji dari periode Ur III sekitar 2100 hingga 2000 sebelum Masehi mencantumkan jumlah bir per orang per hari berdasarkan status dan fungsi mereka dalam hierarki kota. Pekerja bisa mendapatkan sekitar 1 liter per hari, pengawas mendapat lebih, pejabat tinggi mendapat lebih lagi.
Ekonom menyebut ini sebagai ration system, sistem ransum, dan bir adalah salah satu komponen paling konsisten dari sistem ransum Sumeria, bersama dengan roti dan minyak. Ketiganya adalah komoditas dasar yang ketersediaannya dikelola oleh birokrasi kuil dan istana. Ada implikasi yang lebih dalam dari ini. Kalau bir adalah bagian dari sistem penggajian formal, maka kapasitas produksi bir adalah faktor kritis dalam kapasitas sebuah kota untuk memobilisasi tenaga kerja skala besar. Ingin membangun zigurat, kamu butuh ribuan pekerja. Ribuan pekerja butuh dibayar. Pembayaran sebagian berupa bir. Maka kemampuan untuk memproduksi bir dalam jumlah besar adalah prasyarat untuk proyek konstruksi besar-besaran. Tembok kota, sistem irigasi, kuil, semua ini mungkin secara parsial dibangun oleh tenaga kerja yang sebagian kompensasinya adalah bir. Bir bukan sekedar minuman, bir adalah bahan bakar infrastruktur peradaban pertama manusia. Ini yang paling kontroversial dan paling menarik. Pada 1953, dua antropolog Amerika, Robert Brightwood dan Jonathan Sawyer, memulai sebuah perdebatan akademis yang belum benar-benar selesai sampai hari ini. Pertanyaannya sederhana tapi radikalnya luar biasa. Apakah manusia mulai menanam biji-bijian untuk membuat roti atau untuk membuat bir? Argumen untuk bir lebih kuat dari yang terlihat pertama kali. Fermentasi biji-bijian jauh lebih mudah dan lebih toleran terhadap kesalahan daripada pembuatan roti. Biji-bijian basah yang dibiarkan, bahkan secara tidak sengaja, akan mulai berfermentasi karena ragi yang ada secara alami di lingkungan. Hasilnya adalah minuman beralkohol rendah yang memberi kalori, mengurangi patogen dalam air, dan ini yang penting, memberi efek psikologis yang sangat mungkin memiliki nilai ritual dan sosial bagi komunitas awal manusia. Sementara itu, membuat roti yang baik membutuhkan tepung yang digiling halus, suhu oven yang tepat, dan kontrol proses yang jauh lebih presisi. Ini bukan teknologi yang muncul secara spontan sebelum ada kapasitas kognitif dan sosial untuk mendukungnya. Arkeolog Brian Hayden dari Simon Fraser University mengembangkan argumen ini lebih jauh dalam berbagi tulisannya, bahwa fermentasi dan produksi minuman beralkohol adalah salah satu motivator awal untuk mendomestikasi biji-bijian, karena minuman beralkohol memiliki nilai ritual, sosial, dan prestis yang sangat tinggi dalam komunitas pemburu pengumpul. Ini bukan konsensus. Ini masih perdebatan aktif di antara para arkeolog dan antropolog. Tapi data yang terus bermunculan dari analisis residu kimia, dari distribusi arkeologis fasilitas pengolahan biji-bijian, dari teks-teks Sumeria sendiri, semakin sering mendukung bir daripada roti sebagai motivator primer. Kalau itu benar, kalau manusia mulai bertani sebagian karena ingin minum yang bisa membuat mereka merasa berbeda, maka sejarah peradaban manusia jauh lebih manusiawi, jauh lebih lucu, dan jauh lebih kompleks dari yang pernah diajarkan di kelas manapun. Kembali ke himne untuk Ninkasi sebentar. Karena ada sesuatu di sana yang layak disorot secara khusus. Dalam kosmologi Sumeria, bir bukan produk industri yang kebetulan. Bir adalah hadiah dari dewa. Ninkasi, yang namanya secara harfiah berarti wanita yang memenuhi mulut, adalah dewi yang khusus diciptakan untuk mengawasi pembuatan dan distribusi bir. Ada kuil untuknya, ada imam yang khusus mengurus produksi bir ritual, dan himne yang ditujukan kepadanya bukan hanya pujian kosong. Di dalamnya ada instruksi teknis tentang bahan, proporsi, dan proses fermentasi yang sangat spesifik. Mereka tidak memisahkan antara yang sakral dan yang teknis. Resep adalah doa, proses produksi adalah ritual. Teknologi dan spiritualitas tidak berada dalam dua domain yang berbeda. Mungkin itu cara yang lebih jujur untuk memandang hubungan manusia dengan teknologinya. Bukan sebagai proses dingin yang terpisah dari makna, tapi sebagai sesuatu yang begitu penting, sehingga mereka mendedikasikan seluruh sistem kepercayaan untuk mengelilinginya dan menjaganya.
Hari ini ada lebih dari 20.000 jenis bir yang diproduksi secara komersial di seluruh dunia. Industri bir global bernilai lebih dari 700 miliar dolar per tahun. Di setiap kota besar di setiap negara, ada tempat di mana orang berkumpul, memegang gelas, dan berbagi waktu bersama dalam ritual sosial yang sudah berlangsung sejak lama. Sangat lama, lebih dari 5.000 tahun. Sejak orang-orang di kota Uruk duduk menghadap wadah tanah liat besar dan minum melalui sedotan panjang setelah hari kerja membangun peradaban pertama manusia. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka minum adalah bagian dari sistem ekonomi yang menopang kota besar di dunia. Mereka tidak tahu bahwa resep bir mereka, terukir dalam himne untuk dewi mereka, akan bertahan ribuan tahun. Mereka tidak tahu bahwa perdebatan tentang apakah bir atau roti yang lebih dulu, yang dimulai oleh nenek moyang mereka ketika memilih apa yang harus ditanam, masih akan berlangsung di universitas-universitas 5.000 tahun kemudian. Mereka hanya tahu bahwa setelah membangun, menggali, menghitung, dan mencatat seharian, ada sesuatu yang menunggu yang membuat hari ini terasa lebih layak dijalani. Teknologi berubah, kota berubah, peradaban naik dan runtuh. Tapi keinginan untuk duduk bersama, berbagi sesuatu yang hangat atau dingin, dan sejenak berhenti dari beban hari, itu tidak pernah berubah. Dan orang Sumeria tahu itu 5.000 tahun yang lalu.